Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin sebuah ide besar yang katanya siap mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas soal apa itu pembelajaran mendalam, sebuah filosofi baru yang digadang-gadang jadi revolusi cara anak-anak kita belajar. Tapi sebelum kita bahas solusinya, kita perlu jujur dulu nih, melihat masalah utamanya. Saat ini, Indonesia itu sedang berada di tengah apa yang disebut banyak ahli sebagai krisis pembelajaran. Pertanyaan besarnya kan gini, kenapa sih pendidikan kita butuh sebuah transformasi? Emangnya apa yang begitu mendesak sampai sistem yang ada sekarang ini dianggap nggak cukup lagi? Coba deh kita lihat data ini. Angka yang Anda lihat ini datangnya dari PISA, sebuah tes internasional yang mengukur kemampuan matematika, sains, dan membaca siswa di seluruh dunia. Dan peringkat 68 dari 81 negara ini bukan sekedar statistik loh. Ini tuh kayak alarm darurat yang bunyinya kencang banget. Tanda bahwa ada tantangan yang sangat mendasar di sistem kita. Skor PISA tadi itu jujur aja, cuma puncak dari gunung es. Kalau kita lihat lebih dalam ke sekolah-sekolah, kita nemuin realitanya. Banyak siswa yang masih kesulitan baca tulis dasar, guru yang waktunya habis kejebak urusan administrasi daripada berinovasi, kelas yang masih didominasi ceramah satu arah, dan jurang kualitas pendidikan yang lebar banget antara kota dan daerah. Nah, di tengah semua tantangan inilah sebuah gagasan baru mulai dibentuk. Dan inilah jawaban yang ditawarkan, pembelajaran mendalam. Biar gampang, untuk selanjutnya kita sebut aja PM ya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya PM ini? Secara definisi resmi, PBA ini adalah pendekatan yang memuliakan, yang tujuannya menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, istilah-istilah ini mungkin kedengarannya idealis banget ya. Tapi tenang, kita akan bedah apa artinya ini secara praktis di dalam kelas, baik buat siswa maupun gurunya. Dan ini, teman-teman, adalah poin yang paling krusial. PM itu bukan kurikulum baru. Jadi, ini bukan soal ganti buku pelajaran lagi, bukan ganti mata pelajaran lagi. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental dalam filosofi pendidikannya. Cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Biar kita lebih paham, kita perlu mundur sedikit melihat sejarahnya. Dari CBSA di tahun 80-an yang pertama kali mendorong siswa aktif, lalu ada PAKEM, sampai kurikulum 2013. Masing-masing ini adalah sebuah langkah maju pada masanya. Nah, PM ini bukan menghapus itu semua, tapi dia mengambil semangatnya, lalu membawanya ke level yang jauh lebih dalam dan holistik. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya PM. Apa sih yang bikin kelas yang menerapkan PM itu terasa beda? Semuanya itu akarnya ada di 3 prinsip utama ini. 3 pilar yang menopang semuanya. Sadar, bermakna, dan gembira. Jadi gini, prinsip berkesadaran itu artinya siswa belajar bukan karena disuruh atau diancam nilai jelek, tapi karena memang muncul dari dalam dirinya. Terus, pelajarannya dibuat bermakna dengan cara disambungin ke dunia nyata, ke kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang paling penting, suasananya harus menggembirakan. Kelas itu harus jadi tempat yang aman buat mencoba, buat gagal, bukan tempat yang bikin takut. Nah, disinilah keunikan PM. Pendekatan ini melihat siswa sebagai manusia yang utuh, bukan cuma otak yang harus diisi, tapi seluruh aspek dirinya. Makanya dibagi jadi 4 pilar. Ada olah pikir buat kecerdasan, olah hati buat empati dan akhlak, olah rasa buat kepekaan seni, dan olahraga buat kesehatan fisik. Semuanya ini dijalankan secara terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Lalu pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Apa hasil akhir yang kita mau? Tujuannya jelas, untuk membentuk wajah baru lulusan Indonesia. Generasi yang nggak cuma pintar di atas kertas, tapi juga punya seperangkat kemampuan lengkap buat menghadapi dunia yang terus berubah. Slide ini nunjukin perubahannya dengan sangat jelas. Kita bergeser dari 6 dimensi di profil pelajar Pancasila menjadi 8 dimensi di profil lulusan yang baru. Coba deh perhatikan, ada tambahan dimensi yang sangat konkret dan penting banget, komunikasi dan kesehatan. Yang di sini artinya bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat jiwa. Ini sebuah evolusi yang signifikan. Tentu saja, visi yang hebat di atas kertas itu nggak ada artinya kalau nggak bisa dijalankan di lapangan, ya kan? Jadi, pertanyaan paling praktisnya adalah, gimana caranya semua ini bisa benar-benar terjadi di ruang kelas dari Sabang sampai Merauke? Nah, ini adalah salah satu perubahan kebijakan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar banget. Kewajiban mengajar 24 jam itu nggak lagi kaku dihitung dari berapa lama guru berdiri di depan kelas.
Kegiatan lain, seperti merancang proyek bareng siswa atau jadi mentor, sekarang juga dihitung. Kenapa ini penting? Karena ini ngasih guru ruang napas, ruang untuk bereksperimen dan berinovasi. Dan itulah kunci dari implementasi PM. Dan yang terpenting, guru itu nggak dibiarkan berjuang sendirian. PM ini dirancang untuk didukung oleh sebuah ekosistem yang utuh. Mulai dari komunitas belajar guru yang saling menguatkan, kepala sekolah yang jadi motor penggerak perubahan, sampai kemitraan yang erat dengan orang tua dan dunia industri. Semua elemen ini harus jalan bareng. Dan kita pun kembali ke pertanyaan awal. Apakah pembelajaran mendalam ini bisa benar-benar jadi jawaban yang kita cari selama ini? Rencananya sangat ambisius, itu sudah pasti. Keberhasilannya nanti nggak akan ditentukan oleh tebelnya dokumen kebijakan, tapi oleh komitmen nyata di setiap sekolah, oleh setiap guru, siswa, dan juta orang tua. Pada akhirnya, ini bukan cuma tentang mengubah metode belajar, tapi mengubah cara kita memandang apa sih esensi sejati dari pendidikan itu sendiri.